Kembali kami temani Anda di Liputan 6 Petang. Saudara Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani kembali menjenguk suaminya di rutan KPK. Seperti biasa Airin enggan berkomentar soal kasus yang menimpa suaminya. Namun kali ini Airin terlihat menangis. Tubagus Hairiwardana atau Wawan tersangka kasus suap sengketa Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Provinsi Banten masih ditahan di rutan KPK. Hari ini, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani kembali menjenguk sang suami yang ditahan sejak awal November tahun lalu. Seperti biasa, Airin selalu berjalan terburu-buru dan berusaha tidak menjawab pertanyaan wartawan. Airin hanya sesekali menyapa dan tersenyum kepada wartawan yang menunggunya di KPK. Ada yang berbeda kali ini. Usai menjenguk Wawan selama 2 jam, Airin keluar dan terlihat sedih serta menangis. Airin tetap bungkam saat dicecar sejumlah awak media, mulai dari kenapa menangis dan soal keterlibatan dirinya terkait sangkaan baru kepada Wawan, yakni soal pencucian uang. Beberapa waktu lalu, KPK menyita sejumlah mobil mewah milik Wawan yang ditaksir bernilai 30 miliar rupiah. Salah satu mobil mewah yang disebut-sebut favorit Airin, Lamborghini putih, turut disita. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Saudara, pasangan mantan calon gubernur wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar dan Herman Sumawireja mengadu ke Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Mereka mendesak Mendagri membatalkan pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih Soekarwo Saifullah Yusuf yang dianggap cacat hukum. Berbekal surat untuk Mendagri Gamawan Fauzi, tim kuasa hukum pasangan mantan Cagup-Cawagup Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawireja menuju ke Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara. Mereka menyatakan melalui surat itu mendesak Mendagri membatalkan pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih 12 Februari mendatang karena cacat hukum. Ini terkait dengan statement dari Pak Akil Mukhtar yang menyatakan bahwa sebetulnya yang dimenangkan itu adalah pasangan Khofifah Herman 2-1 kan gitu. Nah, ternyata setelah ditangkap tangan oleh KPK, Pak Akil Mukhtar kemudian tanggal 7-nya, itu tanggal 2 kan, tanggal 7-nya itu dibacakan putusannya ternyata berbeda ini. Keputusan MK itu kan final dan mengikat ya. Ya. Kalau final mengikat kan sudah tidak ada lagi proses hukum. Tapi silakan aja itu nanti. Kalau ada keadaan hukum baru, mungkin saja, gitu ya. Pekan lalu, mantan Ketua MK Akil Mohtar mengungkapkan fakta menarik terkait putusan MK tentang Pilkada Jawa Timur. Akil menyatakan keheranannya karena putusan panel hakim MK berbeda dengan yang diumumkan dalam sidang putusan MK. Nah, di panel putusannya 2-1. Jadi seperti apa tuh di MK-nya? Ya, artinya di panel itu kan yang dimenangkan oleh Ibu Khofifah. Ya. Tapi kan putusannya saya sudah tidak ikut lagi. Nama saya sudah dikeluarkan. Ya, selanjutnya yang menang kan. Jadi memang yang benar Bu Khofifah itu, Pak. Di panel ya, di panel. Pada 2 Oktober 2013, sengketa Pilkada Jawa Timur dibahas 3 hakim MK di tingkat panel, yaitu Akil Mohtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Husman. 2 hakim memenangkan pasangan Khofifah Herman dan seorang memenangkan pasangan Soekarwo Saifullah Yusuf. Artinya pasangan Khofifah Hermanlah yang sah sebagai gubernur wakil gubernur Jawa Timur. Namun 5 hari kemudian atau beberapa hari pasca penangkapan Akil, sidang putusan MK dipimpin Ketua MK Hamdan Sulfa justru memutuskan berbeda, memenangkan pasangan Soekarwo Saifullah Yusuf. Rini Sutendi dan Agus Kusnohadi melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, Polres Metro Jakarta Timur akhirnya menyimpulkan pembunuh Feby Lorita adalah teman dekat korban Asido Simangunsong yang dibantu adiknya Daniel Simangunsong. Percekcokan keduanya timbul setelah Feby menolak cinta Ido hingga akhirnya berujung pada kematian. Kepastian Feby Lorita dibunuh teman dekatnya sendiri disampaikan Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Mulyadi Kaharni. Asido Simangunsong alias Edo nekat membunuh Feby setelah cintanya ditolak. Selain menangkap Edo, polisi juga menangkap Daniel yang juga adik tersangka. Kedua pelaku dijerat pasal berlapis dengan hukuman 15 tahun penjara.
mayat diikat baik kaki maupun tangan seperti yang kita temukan di TKP, diikat dengan menggunakan kabel listrik dan tali korden pada bagian tangan. Tujuannya untuk agar mayat tersebut bisa masuk di dalam bagasi mobil Nissan Mars tersebut. Karena ingin memiliki harta korban, apa lu cinta sama korban? Cinta sama korban. Itu lu bunuh lantaran lu nggak ditolak apa gimana? Hah? Terus untuk hartanya sendiri lu mau miliki juga? Hah? Nggak ada. Tak hanya polisi, Satpam Apartemen Comfort Cibubur, Jakarta Timur juga sudah curiga dengan gelagat Edo. Bahkan ia sempat melihat Edo membawa aki untuk mobilnya yang mogok dan membawa seluruh barang dari kamar apartemennya. Di apartemen seluas 25 meter persegi ini, tersangka Edo tinggal bersama istrinya yang hanya berbeda beberapa blok dengan Feby. Seluruh barang telah dibawa tersangka saat kabur ke Pematang Siantar, Sumatera Utara, setelah ia membuang mayat korban di depan TPU Pondok Kelapa. Saya tahu ya kalau dia ada hubungan sama korban, saya bisa ini ngerti bahwa dia percaya gitu. Soalnya saya tahu kan dia juga suka ada ribut gitu kan. Pagi tadi, jenazah Feby Lorita dikremasi di Jatake Jati Uwung, Tangerang. Keluarga korban tidak kuasa menantangi saat doa dipanjatkan di depan peti jenazah. 28 Januari lalu, sebuah mobil diparkir di depan TPU Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, menyita perhatian warga. Bagian bagasi kendaraan yang telah 4 hari berada di lokasi dirubung lalat dan menyebarkan aroma tidak sedap. Awalnya jenazah tidak dikenali, namun ciri-ciri fisik serta pelacakan pemilik kendaraan akhirnya mengungkap misteri pembunuhan Feby Lorita. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sebuah tas yang dicurigai sebagai bom menghebohkan warga Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang nenek hidup sebatang kara di gua. Kami rangkum semuanya dalam Kilas Indonesia. Sebuah tas mencurigakan ditemukan warga di Masjid Al-Ikhlas di Dusun Kapasari, Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Tim Gegana Brimob pun diturunkan untuk mengevakuasi tas yang dicurigai sebagai bom ke Mako Brimob Sumbawa. Di zaman modern seperti saat ini, ternyata masih ada warga yang tinggal di dalam gua. Nenek Dola hidup sebatang kara di sebuah gua di Desa Karyango, Pinrang, Sulawesi Selatan. Untuk bertahan hidup, Dola makan dedaunan dan buah-buahan dari hutan. Dola tinggal di gua setelah keluarga intinya meninggal dunia. Pengunjuk rasa yang mengaku sebagai warga Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Senin pagi turun ke jalan. Mereka mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik Hambit Binti dan Aton Dohong sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas periode 2013-2018. Padahal Hambit Binti kini ditahan KPK karena dugaan suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mokhtar dalam kasus Pilkada Gunung Mas. Untuk mengamankan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Pekalongan, Jawa Tengah Rabu mendatang, tim gabungan TNI Polri melakukan penyisiran jalur rel kereta api di sepanjang jalur pantai utara Tegal dari perbatasan Brebes hingga Pemalang, Jawa Tengah. Selain itu, tempat-tempat yang akan dikunjungi juga disterilisasi.